Sekilas autobiografi diri saya, Doktor Arifin Siregar, SPKK. Mohon maaf, mungkin ada di antara saudaraku yang kusayangi dan terhormat, ingin tahu sekilas tentang siapa saya, sejarah hidup saya, serta mengapa seorang dokter ahli di bidang penyakit atau kesehatan merasa turut terlibat membahas masalah agama, khususnya agama Islam. Pertanyaan ini wajar adanya. Maka izinkanlah saya di bawah ini menjelaskan secara singkat, merujuk kepada peribahasa, tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, saya coba sampaikan hal ini kepada pembaca atau pendengar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir tahun 1936 di Pulau Raja, perkebunan Aekna Buntu, milik maskapai Sofin Belanda pada masa itu. Ayah saya bernama M. Solis Siregar, dan ibu saya bernama Siti Adima Tambunan. Ayah saya bekerja di perkebunan Sofin Aek Loba, Afdeling Aekna Buntu. Pada tahun 1945, kami pindah ke Pulau Raja, Kabupaten Asahan. Kemudian, pada tahun 1946, terjadi agresi pertama Belanda yang bergerak dari Medan hingga menduduki Kisaran. Ayah saya memutuskan untuk mengungsi ke Sipirok, Tapanuli Selatan. Kami berjalan kaki dari Sigambal atau Rantau Prapat, melalui hutan hingga tiba di Langgapayung. Jika malam tiba, kami menumpang bermalam di rumah orang, dan pada pagi hari melanjutkan perjalanan hingga ke Gunung Tua, kemudian menginap lagi. Pagi berikutnya, kami melanjutkan perjalanan ke Parsabolas, menginap, dan keesokan harinya melanjutkan ke Sipirok, di Kampung Sidangar-Dangar, ke penghuluan Pagaran Padang. Perjalanan ini memakan waktu 10 hari 10 malam. Di sini saya bersama ayah, ibu, dan adik-adik bekerja di sawah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Saya melanjutkan sekolah di kelas 5 SD di Sipirok, yang berjarak 3 kilometer dari kampung saya, setiap hari. Kemudian, pada tahun 1948, terjadi agresi atau pendudukan Belanda yang kedua. Penyerangan ini meluas ke daerah Sipirok dan hampir seluruh Indonesia, kecuali Aceh yang tidak berhasil diduduki. Dengan masuknya Belanda ke Sipirok atau Tapanuli, saya pun terpaksa berhenti sekolah. Mungkin akibat dari sejarah hidup saya memiliki atau diberikan oleh Allah SWT sifat gigih, tidak mengenal putus asa, karena ditempa oleh pahit getirnya perjalanan hidup saya. Setelah saya menempuh pendidikan di kelas 5 SD di Pulau Raja, Pulau Rakyat, pada tahun 1946, saat Belanda melakukan agresi kedua pada tahun 1948, saya berada di Sipirok, di Kampung Pagaran Padang, atau Sidangar-Dangar. Ketika itu, saya turut terlibat dengan tentara pejuang Indonesia yang bergerilya menghadapi tentara Belanda. Saya membantu mengantarkan makanan untuk mereka ke markas tentara Indonesia setiap hari. Pekerjaan ini sangat berbahaya karena jika ketahuan oleh tentara Belanda saat patroli atau bertemu di tengah jalan, kami bisa ditangkap. Kemudian, pada tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan, kami kembali ke Sumatera Timur atau Tanah Deli, tepatnya ke perkebunan tanah gambus Sofin, di Kabupaten Asahan. Saya menyelesaikan kelas 6 di SD Negeri Bandar Sono di Tebing Tinggi. Setelah itu, saya mengikuti ujian masuk SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Jalan Seram, Medan. Setelah lulus, saya melanjutkan ke Fakultas Kedokteran USU Medan pada tahun 1959. Saat masih di tingkat 1 di Fakultas Kedokteran, ayah saya wafat. Setelah kepergian ayah, saya harus struggle for life atau berjuang sendiri untuk membiayai ibu dan adik-adik saya, yang jika tidak salah ingat, berjumlah 6 orang. Saya harus kuliah sambil berjualan es, bonbon, rokok, ubi, dan sayur di pinggir jalan. Kemudian, saya juga mengajar les privat untuk anak SMP dan SMA. Semua itu saya lakukan di waktu luang selama kuliah, dibantu oleh adik-adik saya. Terkadang saya mengajar les privat di malam hari. Setelah menjadi koasisten, saya membuka praktik ilegal di rumah. Meskipun waktu itu saya belum menjadi dokter, penduduk di daerah kampung saya, sekitar Jalan Serdang, sudah mengenal saya sebagai dokter. Saya bahkan bersaing dengan perawat setempat yang cukup terkenal. Semua ini berisiko dan berakibat pada kelulusan saya sebagai dokter
yang lebih lama dan lebih lambat dibandingkan teman-teman saya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus atau hadiah kepada saya. Begitu saya menyelesaikan studi dan menerima ijazah dokter, saya langsung ditawari oleh teman saya, Dr. Masnyur Aha Nasution, untuk belajar spesialisasi penyakit kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran USU Medan. Sementara itu, teman atau sejawat lainnya yang baru lulus harus lebih dulu menjalani impres selama 3 atau 4 tahun ke berbagai daerah di luar Medan, seperti Kabanjahe, Rantau Prapat, Sipyongot, Panyabungan, dan Tapanuli Selatan. Kemudian pada tahun 1970, saya berumah tangga dan dikaruniai 7 anak, 1 laki-laki dan 6 perempuan. Dari mereka, 6 anak telah menjadi sarjana, yaitu dokter, akuntan, dan insinyur, sarjana teknik. Sedangkan 1 anak saat ini berprofesi sebagai pedagang. Komentar. Sejak sekitar tahun 1990, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya. Saya melihat adanya 2 pemahaman dan pengamalan di antara umat Islam di Indonesia yang berbeda, yang mengakibatkan perpecahan seperti terpisahnya air dengan minyak. Masjidnya berbeda, ustaznya berbeda, kelompok pengajiannya berbeda, hingga persatuannya pun berbeda, yang seringkali sulit untuk disatukan. Bahkan, antara kakak dan adik pun bisa berbeda pendapat, misalnya dalam pelaksanaan pengajian atau pemakaman, ketika orang tua atau anggota keluarga mereka meninggal. Hal ini seringkali menimbulkan pertengkaran antara kakak dan adik. Terkadang, si adik meminta cara ayah atau ibunya diselesaikan menurut caranya. Namun, si abang memaksa agar harus mengikuti cara yang diamalkan oleh dirinya. Misalnya, harus ada acara tahlilan, hadiah pahala, kenduri, atau diadzankan ketika memasukkan orang tuanya ke liang lahat, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan pertengkaran, dan si adik melepaskan tangan untuk mengalah kepada abangnya. Padahal, agama Islam yang dianut mereka, atau kita adalah sama, yaitu rujukannya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala dan bernabikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu timbul pertanyaan di pikiran kita, mengapa perbedaan ini terjadi? Maka, saya pelajari dan bahas apa sebab dan musababnya, serta apa yang menjadi biang keladi penyebab perpecahan dalam pengamalan ajaran Islam yang kita amalkan di Indonesia. Untuk itu, saya bertekad untuk mengambil kesempatan berbuat atau terlibat dalam menyelesaikan perpecahan ini. Meskipun timbul komentar di kalangan umat Islam yang mengatakan, Anda seorang dokter, itu bukan bagian Anda untuk penyelesaiannya. Itu adalah kewajiban para ulama. Di antara mereka juga mengatakan bahwa perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan itu adalah masalah khilafiyah. Mereka menganggap masing-masing pendapat sama benarnya, tidak perlu dibahas, dan tidak perlu dibicarakan, karena akan menimbulkan perpecahan. Ketahuilah, saudara, bahwa ilmu saudara di bidang kesehatan tidak cukup untuk berbicara dalam masalah agama yang lebih luas. Untuk itu, saya jawab, dengan itikat baik, saya berjuang untuk menegakkan kebenaran yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis sahih. Beranjak dari pikiran yang objektif, saya buang sifat fanatik buta, saya buang sifat taklid, dan saya tinggalkan sifat kultus individu kepada seorang ulama. Saya berpikir beranjak dari nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, sampaikanlah meskipun satu ayat yang kamu tahu, tentu yang benar. Saya juga menggunakan nasihat Imam Syafi'i, di mana beliau menyatakan, apabila telah sah suatu hadis, maka itulah mazhabku atau rujukanku. Tersirat artinya kita memang belajar dari mazhab atau dari ulama. Namun, harus dengan catatan. Bila benar, diikut terus, tetapi bila salah, harus kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih. Anggaplah ulama atau mazhab hanyalah sebagai jembatan untuk mencari kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis sahih. Komentar, tentu syaratnya adalah ketekunan, kegigihan, kejujuran, dan kesediaan untuk membaca atau mendengar pendapat ulama lain. Ketahuilah bahwa sekarang sudah banyak kitab-kitab atau buku-buku yang berisi lebih kurang 2.000 hadis palsu karangan Syekh Nashiruddin Albani sebagai rujukan kita, atau kitab-kitab yang membahas masalah bid'ah. Ketahuilah bahwa kegagalan di antara para ulama atau umat Islam
untuk mencari kebenaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya disebabkan oleh sifat takut atau menghindari membaca buku-buku karangan ulama lain yang mengoreksi adanya pengamalan ajaran Islam yang menyimpang. Satu sifat yang buruk adalah sifat taklid, yaitu kultus individu, atau right or wrong are my country. Sebagai contoh, Imam Syafi'i dulunya memiliki pendapat bahwa boleh menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat, yaitu pendapat lamanya atau qaul qadim. Namun belakangan, beliau telah membantah dan menolak pendapat itu, yang berubah menjadi tidak membolehkan menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat. Terkenal dengan pendapat barunya, qaul jadid. Yang sangat disayangkan di antara pengikutnya adalah, meskipun sudah mengetahui adanya pendapat baru Imam Syafi'i ini, mereka masih terus berpegang teguh kepada ajaran di antara ulama yang lama, dan tidak mau mengubah pendapat lamanya menjadi pendapat baru mengikuti Imam Syafi'i. Komentar. Satu hal yang menambah semangat saya adalah kepercayaan kepada diri saya, bahwa perjuangan saya menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap diskusi dan pembahasan perbedaan pendapat melalui koran dan media waspada selama lebih kurang 25 tahun, atau di forum ceramah terbuka. Insya Allah, saya tetap dapat menjawab dan terbukti bahwa saya di pihak yang benar. Itulah sekilas pahit dan getirnya perjuangan hidup yang saya jalani. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Sebarkan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.